Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Rakyat harus cermat, jangan terpeleset. Beli Pertamax, isinya Pertalite. Terlalu banyak kasus kejahatan negara yang terlindungi di masa Jokowi. Gak main-main, masanya sampai 10 tahun, dan angka kerugian negara pun sangat fantastis, ratusan triliun untuk satu kasus. Kini, peliharaan Jokowi itu malah menjadi tugas Prabowo untuk membersihkannya. Terbaru, kasus korupsi yang melilit para pejabat di BUMN Migas membuat gaduh negeri ini. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina sejak 2018-2023 merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang adalah pejabat Pertamina. Apa dan bagaimana modusnya? Sayangnya, lembaga pemerintah dan DPR tidak kompak dengan Kejagung. Kejagung telah berdiri di barisan benar untuk membela rakyat. Ironisnya, Pertamina dan DPR malah kompak membela mafia migas. Di sini, rakyat kembali dikhianati oleh wakilnya di DPR. Mas Fitra gimana? Siap bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Ya. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Dalam sebuah negara yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepentingan rakyat, sangat mengecewakan ketika lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, terjebak dalam kebingungan dan kebohongan yang merugikan masyarakat. Kasus dugaan pengoplosan BBM Peramax dengan premium yang dilakukan oleh Dirut Pertamina telah mendapat klarifikasi dari Jaksa Agung. Tetapi anehnya, di dalam gedung DPR ada suara-suara yang menyanggah kenyataan ini. Di Twitter itu sudah 200 ribuan itu yang nge-tweet tentang ini dan mengkritik pemerintah. Artinya kepercayaan masyarakat itu terus menurun terhadap pemerintah. Pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa sebenarnya wakil rakyat ini bekerja? Sikap DPR yang meragukan adanya pengoplosan ini bukan hanya sebuah ironi, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang seharusnya diemban oleh mereka. Seharusnya DPR menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai konsumen, dan melindungi keuangan negara. Ketika fakta-fakta jelas menunjukkan bahwa pengoplosan BBM merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah adalah sebuah kebodohan untuk mengabaikan realitas ini demi kepentingan sekelompok mafia yang sudah sangat jelas posisinya. Rakyat yang tergantung pada BBM untuk kehidupan sehari-hari tidak seharusnya menjadi korban dari praktik-praktik ilegal yang hanya menguntungkan segelintir orang. Setiap BBM dijual di pom bensin tak sekadar angka keuangan, tetapi darah daging masyarakat yang berharap pemerintah melindungi mereka, bukan menjadikan mereka alat untuk meraih keuntungan. Belum lagi jutaan kendaraan menjadi korban. Apa yang akan terjadi dengan kendaraan kita? Kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat, dalam bahan bakar itu, oktan itu hanya salah satu propertis. Ada propertis yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Nah, kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal. Piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung. Dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah. DPR harus bertanggung jawab dalam mengawasi transaksi dan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan energi. Namun, ketika mereka memilih untuk berdiri di pihak yang salah, itu adalah arah pengambilan keputusan yang tidak memihak rakyat. Saya dengar ada
pakai Pertamax, tiba-tiba mobilnya mogok, filter bensinnya macet. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu juga kemungkinan ada faktor dari tangki bensin yang sudah berkarat, karatnya menumpuk dan masuk ke filter. Tapi yang saya lihat beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun, itu banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas dari Pertamax. Entah itu terkait hal ini atau tidak. Karena mereka membandingkan ketika mereka memakai BBM dengan oktan yang sama dari swasta, kok mereka merasa lebih hemat dan lebih kencang atau lebih bertenaga. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tiba-tiba itu ada banyak sekali. Dan didukung oleh yang lain. Iya benar, bahkan sampai ojek online semua bilang seperti itu. Tiba-tiba ada masalah ini. Jadi seolah-olah itu nyambung buat masyarakat. Sudah saatnya mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah untuk rakyat, bukan untuk melindungi mafia oplosan yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Kami mendesak DPR untuk membuka mata dan mendengar suara rakyat. Jangan hanya menjadi lambang kekuasaan, tetapi jadilah lambang keadilan. Kembalikan kepercayaan rakyat dengan bertindak tegas melawan segala bentuk kecurangan dan penyelewengan. Makanya penting sekali kalau ingin masyarakat itu percaya kembali ke Pertamina, komunikasi yang dilakukan Pertamina tidak boleh defensif, harus benar-benar humble, terbuka, rendah hati, transparan, dan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keluhan-keluhan publik gitu ya. Jadi tidak mudah memang mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan itu butuh waktu. Bisa hancur dalam sekejap, membangunnya lagi memang butuh waktu. Tapi benar, ini adalah momen bagi pemerintah dan juga Pertamina untuk berbenah. Mungkin kalau Pertamina lebih bersih, dia lebih efisien, dia akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan harga mungkin yang lebih terjangkau. Oke. Justru ini saya pikir peran pemerintah dan DPR mendorong pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian SDM dan Kementerian BUMN. Jadi kan sudah ada tadi mekanisme pengawasan auditnya dilakukan oleh BPH Migas dan juga Ditjen Migas. Dan DPR di sini saya pikir punya peran itu untuk mengawal agar dilakukan audit secara cepat. Tadi jadi tidak cukup hanya dengan statement verbal bahwa ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Perlu ada bukti dari hasil uji lab tadi dan disampaikan. Rakyat harus cermat, jangan terpeleset. Beli Pertamax, isinya Pertalite. Harap masa depan, kesampingkan ego. Lalu ku pilih Macan, isinya Kok Mulyono. Penguasa bergeser, nasib bangsa sekarat. Harap kita berhar, malah jadi pengkhianat.